Pak. Apa yang perlu dibenahi melihat tadi? 내가 볼 때는 그냥 시간이 좀 부족했다 그런 느낌이 들었어. Yang coach rasakan hanya satu ya, tidak banyak waktu untuk latihan. Timnas bermain terlalu naif, terlalu terbuka, tidak ada organisasi. 그냥 그것이 바로 이제 시간이 부족하다 보니까 조준력도 부족했고 또 바로 모여서 선배비서 훈련이나 이런 거 할 수 있는 시간이 없다 보니까. Apakah Garuda kita hanya mampu terbang rendah? Kekalahan telak ini bukan sekadar hasil pertandingan, melainkan tamparan keras yang mempertanyakan arah sepak bola nasional kita. Gemuruh Stadion Australia hanya satu nama yang menggema, bukan sebagai pujian, melainkan sebagai ironi pedih, Shin Tae-yong. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tetap setia mendukung skuad Garuda meski menelan kekalahan telak dari Australia pada laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan Australia versus Indonesia yang digelar pada Kamis, 20 Maret 2025, itu berakhir dengan skor 1-5, membuat peluang skuad Garuda untuk lolos otomatis ke Piala Dunia semakin kecil. Hasil ini menempatkan Indonesia di peringkat kelima Grup C dengan koleksi 6 poin dari 7 pertandingan. Kendati timnas Indonesia kalah dari Australia, Shin Tae-yong tetap yakin Garuda masih punya peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Ia pun meminta masyarakat tetap memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Tetapi, masih ada 3 pertandingan lagi ke depannya. Kita harus menjadi satu mendukung timnas Indonesia, ujar Shin Tae-yong saat menghadiri acara nonton bareng di kawasan Gelora Bung Karno. Apa yang perlu dibenahi melihat tadi? 내가 볼 때는 그냥 시간이 좀 부족했다 그런 느낌이 들었어. Yang coach rasakan hanya satu ya, tidak banyak waktu untuk latihan. Timnas bermain terlalu naif, terlalu terbuka, tidak ada organisasi pertahanan. 그냥 그것이 바로 이제 시간이 부족하다 보니까 조준력도 부족했고 또 바로 모여서 선배비서 훈련이나 이런 거 할 수 있는 시간이 없다 보니까 호주한테 당하지 않았나 생각이 든다고. Ya itu maksudnya. Kenapa kurang organisasi? Maksudnya kurang baik dalam organisasi. Kenapa? Karena ya tidak banyak waktu untuk latihan dan itu pun sama ya alasannya kenapa kita kemaskan gol lewat set piece sama juga. Menurutnya, pelatih baru Patrick Kluivert telah berhasil menerapkan gaya permainan berbasis penguasaan bola. Ini risiko yang diambil PSSI setelah mengganti pelatih pada Januari lalu. Kalau dilihat yang dilakukan Kluivert, sudah ada keinginan untuk berubah. Pada 10 menit pertama, kita punya peluang dari Jai Idzes dan penalti Kevin Dix yang membentur tiang, lalu possession ball yang mencapai 63%. Namun, ia juga menilai perubahan strategi ini masih menyisakan kelemahan di lini pertahanan. Akan tetapi, struktur permainan kita sebelumnya adalah bertahan dan tidak kelihatan di laga ini, dan menyebabkan lubang yang menganga di lini pertahanan kita, ujarnya. Kekalahan ini menjadi tantangan bagi timnas Indonesia untuk memperbaiki performa di 3 laga sisa guna menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Akankah Garuda mampu bangkit dari keterpurukan? Ataukah kita akan terus menyaksikan mimpi Piala Dunia hanya sebagai angan-angan? Gemuruh Stadion Australia hanya satu nama yang menggema, bukan sebagai pujian, melainkan sebagai ironi pedih, Shin Tae-yong.
Kekalahan 1-5 dari Australia bukan sekadar hasil buruk, tetapi sebuah tragedi sepak bola yang mengguncang Indonesia. Patrick, sang arsitek yang diharapkan membawa perubahan, kini berdiri di persimpangan jalan. Strategi menyerang total yang ia usung, yang awalnya dipandang sebagai revolusi, justru menjadi bumerang mematikan. Kritik pedas dari netizen bukan sekadar ombak kecil, melainkan tsunami yang mengancam karirnya. Di Eropa, kritik dari fans itu biasa, tapi di Indonesia reaksinya luar biasa besar. Lebih lanjut, Kevin Dix merasa kecewa timnas Indonesia dibantai 1-5 oleh Australia pada pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan ini Indonesia langsung tampil menekan sejak menit awal dan mampu mendominasi permainan. Bahkan, Indonesia mendapatkan peluang emas lewat penalti pada menit ke-8. Sayangnya, tendangan penalti Kevin Dix mengenai tiang. Momen itu menjadi titik tolak Australia untuk mengubah situasi, hingga akhirnya menang 5-1 atas Indonesia. Usai pertandingan, Kevin Dix mengaku hasil ini sangat mengecewakan dan sulit diterima. Sepak bola penuh dengan pasang surut, dan malam ini adalah salah satu momen sulit itu. Kami sudah memberikan segalanya, tetapi itu belum cukup. Kami merasakan kekecewaan seperti yang kalian rasakan, kami tidak akan berhenti berjuang. Terima kasih sudah mendukung kami. Kami butuh dukungan kalian lagi pada hari Selasa, ucap Kevin. Lebih lanjut, Tom Haye mengaku sangat kecewa timnas Indonesia dibantai Australia pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis 20 Maret. Sangat kecewa dengan hasilnya. Tetapi setiap kemunduran adalah persiapan untuk bangkit kembali. Selalu menjadi kehormatan untuk mengenakan kostum Indonesia ini, ujar Tom Haye dikutip dari laman Instagram pribadinya.